Nah, kemudian teman-teman silakan cek datanya ya, data yang sudah teman-teman inputkan ini sudah sesuai atau belum. Halo, salam satu data. Hari ini Mimin kembali akan membahas terkait seleksi P3K tahun 2024. Nah, hari ini Mimin akan memberikan panduan kepada teman-teman ya, teman-teman pemula terkait bagaimana cara melakukan pembuatan akun pada SSC SNBKN untuk pendaftaran P3K tahun 2024. Nah, sebelum teman-teman melakukan pendaftaran, pastikan teman-teman sudah menyiapkan beberapa berkas yang diperlukan ya. Yang pertama ini ada kartu keluarga, karena teman-teman perlu menginputkan nanti nomor NIK dan biodata diri masing-masing ya. Kemudian teman-teman juga siapkan scan KTP ya, karena ini akan diunggah. Kemudian teman-teman silahkan siapkan juga email aktifnya ya. Nah, di sini Mimin akan pandu dengan pelan-pelan ya, agar teman-teman mudah memahami bagaimana cara pembuatan akun. Nah, pembuatan akun itu melalui situs SSC SNBKN ya. Jadi Mimin akan contohkan. Bagi teman-teman disarankan menggunakan laptop ya untuk melakukan pendaftaran akun atau pembuatan akun SSC SNBKN. Jadi caranya adalah kalau teman-teman dari laptop atau dari handphone, teman-teman cukup ketik SSCASN BKN ya di sini. Kemudian di tampilan Google akan muncul ya ini SSCASN BKN. Teman-teman bisa langsung klik buat akun di sini ya, atau teman-teman buka ini juga bisa. Nah, Mimin contohkan, kalau teman-teman klik seperti ini yang buat akun, ini otomatis langsung masuk ke menu pembuatan akun. Tapi kalau teman-teman klik yang ini, nah ini akan muncul tampilannya ya. Nah, di sini teman-teman sudah bisa lihat profilnya juga. Ini untuk P3K teknis dan tenaga kesehatan sudah muncul di sini ya. Untuk P3K guru memang belum. Sambil menunggu pembukaan ya, yang rencananya akan dibuka di jam 1 ini ya. Nah, kita beralih ke sini ya. Anggap saja teman-teman sudah klik buat akun ya. Nah, atau teman-teman dari sini buat akun. Nah, akan muncul sama seperti ini ya, Mimin close salah satu. Nah, ketika muncul seperti ini, nanti ada notifikasi mengizinkan kamera. Teman-teman jangan lupa klik yes ya. Jadi kalau sudah muncul seperti ini, nanti akan ada informasi mengizinkan kamera, karena teman-teman itu perlu swafoto ya. Jadi nanti akan melakukan swafoto. Nah, di situs inilah teman-teman akan melakukan pembuatan akun atau pendaftaran akun SSCASN tahun 2024 untuk mengikuti seleksi P3K ya. Baik itu periode 1 maupun periode 2. Nah, yang pertama adalah di sini ya, pengecekan identitas penggunaan NIK ya, nomor induk kependudukan dan data pribadi orang lain untuk mendaftar akun pada SSN merupakan tindak kejahatan dan akan mendapatkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, maksudnya teman-teman ini mendaftarkan data orang ya, yang tanpa seizin orang tersebut ya, atau ilegal ya. Bukan yang untuk teman-teman membantu orang lain ya. Jadi di sini teman-teman perlu menginputkan beberapa data untuk pembuatan akun. Nah, di sini makanya tadi Mimin sempat bilang diperlukan untuk biodata KTP yang ada di sini. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita cukup menginputkan nomor induk kependudukan kita ya, sesuai yang ada pada KTP kita masing-masing. Teman-teman silakan isi biodatanya ya, nomor NIK, kemudian nomor kartu keluarga, nama lengkap sesuai KTP, tempat tanggal lahir sesuai dengan di KTP juga atau KK. Kemudian tanggal lahir sesuai dengan KTP ya. Jadi teman-teman silakan pilih di sini. Kemudian untuk pilihan tahunnya teman-teman bisa geser ya di sini ya. Sesuaikan dengan tahun lahir dan tanggal bulan teman-teman. Kemudian di pilihan kabupaten kota atau tempat KTP diterbitkan ini auto complete ya. Teman-teman cukup ketikkan saja sesuai dengan biodata teman-teman nanti akan muncul pilihannya. Teman-teman kemudian klik saja ya, ini sudah auto complete. Kemudian jangan lupa teman-teman masukkan juga nomor handphone aktif ya. Ini adalah nomor handphone teman-teman yang bisa dihubungi. Karena di sini muncul informasi pastikan nomor handphone yang diinput aktif sampai dengan proses seleksi selesai ya. Jadi pastikan nomor handphone ini yang teman-teman pakai ya. Jangan sampai ini nomor tidak bisa dihubungi atau tidak aktif. Ikuti dengan email juga ya. Pastikan email yang diinput aktif sampai dengan proses seleksi selesai. Yang dimaksud aktif dan ini bisa diakses ya teman-teman ya. Jadi teman-teman selain memasukkan nomor email yang aktif, email ini dapat teman-teman buka. Maksudnya passwordnya teman-teman ingat dan bisa diakses. Jangan sampai punya email tapi lupa passwordnya dan tidak bisa login ya. Nah, email ini diperlukan sampai proses selesai ya terkait pengiriman informasi, nanti pemberkasan, kemudian termasuk kalau teman-teman lupa dengan password nanti akan dikirim ke email. Nah, kemudian teman-teman silakan cek datanya ya, data yang sudah teman-teman inputkan ini sudah sesuai atau belum. Dimulai dari nomor induk kependudukan, nomor kartu keluarga, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir.
kota tempat diterbitkan KTP, ini autocomplete. Autocomplete itu teman-teman cukup ketik beberapa huruf, nanti dia akan muncul, teman-teman klik ya, jangan diklik manual. Jadi teman-teman cukup klik beberapa kalimat saja, nanti akan muncul kotanya secara otomatis. Kemudian diikuti dengan nomor handphone aktif dan email aktif. Kemudian teman-teman silakan ketikkan kode yang ada di sini ya, sesuaikan dengan huruf besar dan huruf kecilnya. Misalnya di sini adalah F kecil, kemudian 3, D, dan 3. Nah, kemudian ketika semua data di sini sudah sesuai, teman-teman silakan klik tombol lanjutkan di sini. Kemudian nanti akan muncul sebuah konfirmasi ya. Dengan ini saya menyatakan bahwa data yang diinput adalah benar dan akan dilakukan verifikasi dan validasi ke Ditjen Dukcapil. Serta saya bersedia untuk memperbaiki apabila terdapat ketidaksesuaian di dalamnya. Tidak menyalahgunakan data dan informasi yang disajikan pada aplikasi serta tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kalau sudah seperti ini, kita cukup klik tombol iya. Nah, kemudian ketika datanya cocok ya, teman-teman akan masuk ke langkah kedua ya. Jadi, ketika data teman-teman tadi sudah sesuai dengan Dukcapil, teman-teman bisa melanjutkan ke tahap kedua. Nah, ada beberapa yang mungkin tidak bisa melanjutkan ke tahap kedua. Misalnya ada perbedaan di data Dukcapil ya. Berarti teman-teman harus datang ke Dukcapil setempat untuk melakukan perbaikan data ya. Siapa tahu ada data di KK yang berubah atau di KTP yang berubah. Jadi kalau teman-teman tidak bisa melakukan pendaftaran, baca pesan kesalahannya dan lakukan perbaikan di Dukcapil. Atau ada beberapa yang mungkin statusnya diblokir oleh teman-teman BKN ya. Mungkin ada P3K aktif atau baru mengundurkan diri dari ASN. Jadi ada beberapa yang diblokir. Nah, kalau sudah benar, nanti akan masuk ke pendaftaran tahap kedua. Di langkah kedua, lengkapi data. Silakan isi formulir di bawah ini dengan lengkap dan benar. Perhatian, pastikan nama, tempat, dan tanggal lahir ijazah sesuai dengan ijazah yang akan digunakan dalam pendaftaran CSN. Jadi teman-teman harus memastikan juga, lihat di ijazah teman-teman ya, nama, tempat, dan tanggal lahirnya itu sesuai dengan ijazah yang terakhir teman-teman pakai ya untuk melakukan pendaftaran di CASN ini. Misal kalau teman-teman pakai ijazah S1, sesuaikan dengan ijazah S1, ijazah SMA, SMK, dan ijazah yang lain ya. Nah, di sini kita akan melakukan pendaftaran di tahap kedua ya. Di sini teman-teman sudah bisa cek ya. Ini ada beberapa ini sudah terisi karena kita sudah isi tadi. Nah, kemudian di sini nama Anda tanpa gelar sesuai yang tertulis pada ijazah. Jadi teman-teman pastikan menulis ini tanpa gelar ya. Jadi di sini dikasih contoh misalnya di gelar ijazah teman-teman itu Susanto SPD. Cukup diketik Susanto saja, tidak perlu ada SPD-nya. Nah, kemudian di sini tempat lahir sesuai KTP ini sudah sesuai ya, tanggal lahir sesuai KTP. Kemudian di sini ada kabupaten kota lahir sesuai dengan ijazah, ya. Yang dimasukkan adalah tempat lahir Anda setingkat kabupaten kota yang tertera di ijazah, bukan tempat di mana ijazah Anda diterbitkan, ya. Jadi yang dimasukkan itu adalah tempat tanggal lahir teman-teman yang ada di ijazah ya. Dan yang dimasukkan itu adalah setingkat kabupaten kota. Kalau nama desa berarti teman-teman memilihnya kabupaten kota ya karena biasanya desa tidak terdetek di sini. Jadi di sini teman-teman silakan isi dan ini juga autocomplete ya akan Mimin contohkan. Biasa teman akan Kemudian untuk di poin kabupaten kota lahir ya sesuai dengan ijazah, ini misalnya ada perbedaan ya teman-teman kalau ketika itu munculnya adalah di daerah kelurahan atau di desa itu tidak bisa muncul ya. Teman-teman bisa mengisikan itu setara dengan kabupaten kota teman-teman ya. Atau ada perbedaan misalnya nama di tempat lahir di jasa teman-teman itu nama kotanya sudah berganti ya. Teman-teman dapat mengikuti dengan nomenklatur nama yang terbaru saat ini karena tidak akan ketemu kalau menggunakan nama yang tertera di ijazah mungkin karena sudah berubah nama kota atau memang ketika itu masuknya adalah desa ataupun kelurahan. Nah, kemudian cek juga untuk tanggal lahir apakah ini sudah sesuai dengan ijazah atau belum ya. Nah, kemudian jangan lupa sesuaikan dengan jenis kelaminnya ya, pria misalnya. Kemudian jangan lupa teman-teman perlu melakukan file scan KTP dengan ekstensi JPEG maksimal 200 KB. Jadi teman-teman perlu melakukan upload KTP dengan ukuran itu maksimal 200 KB ya. Jadi teman-teman silakan pilih nanti dengan cara klik choose yang ada di sini ya. Silakan pilih choose. Kemudian nanti akan muncul unggah KTP berhasil seperti ini ya. Nanti teman-teman silakan klik baiklah.
Kemudian teman-teman lakukan contoh swafoto ya. Nah, di sini akan muncul swafoto. Di sini ada contoh sampel swafotonya ya teman-teman ya. Ya, jadi teman-teman itu menghadap ke depan ya, menghadap ke tampak depan. Nah, kemudian teman-teman silakan klik ambil foto ini ya. Jadi pastikan teman-teman itu ada kamera ya yang menghadap ke wajah teman-teman dengan posisi tegak. Nah, nanti kita akan klik ambil foto untuk melakukan swafoto. Nah, swafoto ini tujuannya adalah mencocokkan biodata KTP teman-teman dengan wajah asli ya. Dan teman-teman juga nanti perlu melakukan pembuatan PIN nanti juga mencocokkan dengan foto teman-teman tentunya ketika mengikuti ujian ya. Jadi langkah berikutnya adalah teman-teman cukup klik ambil foto yang di sini ya. Pastikan posisinya terbaca dengan jelas di kamera. Kemudian akan muncul unggah pas foto berhasil ya. Ini juga klik baiklah. Kemudian teman-teman jangan lupa mengisi password ya. Nah, password ini perlu teman-teman lakukan untuk melanjutkan ke pendaftaran formasi nanti ya. Jadi kita hari ini baru melakukan pendaftaran akun. Setelah pendaftaran akun, baru nanti akan melakukan pendaftaran formasi. Jadi teman-teman silakan isikan passwordnya ya. Nah, passwordnya ini berbeda dengan email ya. Ini password teman-teman untuk login ke akun SSCSN. Password ya terdiri dari 8 karakter ya yang memiliki kombinasi huruf kecil, huruf besar, angka, dan spesial karakter. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini Mimin akan melakukan contoh pemberian password ya. Ini tidak harus seperti ini ya. Ingat teman-teman ya, password Mimin juga tidak seperti ini, tapi nanti Mimin perlu memberikan ada huruf besarnya ya. Ini ada huruf karakter khusus, kemudian ada huruf kecil, dan ini ada angkanya ya. Jadi yang dimaksud dengan passwordnya adalah seperti itu. Jadi teman-teman pastikan ada huruf besar, huruf kecil, kemudian angka, dan ada karakter khusus ya. Atau misalnya teman-teman mau ganti dengan di sini ada tambah tanda seru. Nah, tanda seru ini juga karakter khusus ya teman-teman ya. Teman-teman bisa pakai seperti itu. Dan passwordnya lebih dari 8 huruf ya. Jadi pastikan teman-teman tidak lupa dengan passwordnya ya. Ini teman-teman bisa catat atau teman-teman bisa simpan. Kemudian teman-teman ketikkan passwordnya kembali ya, jadi 2 kali. Kemudian di sini ada pertanyaan pengaman ya. Teman-teman bisa pilih misalnya siapa nama binatang peliharaan kamu, siapakah nama penyanyi favorit kamu. Ini tujuannya adalah ketika nanti teman-teman lupa password, teman-teman bisa melakukan request untuk lupa password ya. Jadi ini juga teman-teman harus ingat ya, jika terkendala teman-teman lupa password, teman-teman bisa menggunakan fitur ini nantinya. Nah, kemudian teman-teman silakan isi untuk pertanyaan pengaman 1 ya, makanan favorit, kemudian pertanyaan pengaman kedua, misalnya apa. Kemudian jangan lupa juga jawabannya diisi ya. Kemudian teman-teman silakan isikan captcha yang ada di sini. Nah, kode ini juga harus menyesuaikan huruf kecil dan huruf besarnya. Misalnya di sini adalah A57E. Kemudian teman-teman silakan cek lagi apakah ada data yang masih salah atau semua sudah benar ya. Jika semua sudah benar, teman-teman cukup klik tombol lanjutkan yang ada di sini. Nah, kemudian teman-teman silahkan cek datanya, pastikan data ini sudah benar ya, dan ini tidak ada gelar juga, tidak perlu nulis nama gelar, cukup nama asli saja. Kemudian semua biodata sudah sesuai. Kemudian jangan lupa nanti kalau ini sudah sesuai semua, teman-teman silakan klik proses pendaftaran akun. Kemudian akan muncul konfirmasi apakah data yang Anda isi sudah sesuai. Cek kembali jika Anda belum yakin. Kalau teman-teman jawab tidak, teman-teman akan kembali cek, tapi kalau sudah yakin, silakan klik tombol iya. Nah, kemudian di poin keempat atau langkah keempat adalah pendaftaran selesai ya. Selamat, nama teman-teman berhasil registrasi pada portal sistem seleksi CSN. Anda hanya dapat melakukan registrasi 1 kali dengan nik Anda. Catat dan simpan user nick dan password yang Anda yang telah terdaftar. Silakan cetak ya. Jadi teman-teman jangan lupa lakukan cetak informasi pendaftaran ini ya, biar teman-teman punya data bukti pendaftaran akun. Yang berikut ini adalah tampilan kartu informasi akun pendaftaran ya. Kalau teman-teman sudah berhasil melakukan pendaftaran akun ya, ini akan muncul informasinya. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa melanjutkan ke pendaftaran ya, atau nanti saja ya. Saran Mimin, ini nanti saja ya, menunggu semua formasi dan sistemnya dibuka ya. Jadi teman-teman pastikan sudah sampai melakukan pembuatan akun saja. Jangan lupa ini disimpan sebagai bukti teman-teman telah membuat akun ya. Dan jangan lupa juga passwordnya. Nah, untuk video pendaftarannya, lanjut pendaftaran ini nanti akan Mimin bahas di video selanjutnya. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.